Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu penelitian eksperimen. Saya akan share screen untuk saya presentasikan. Tugas analitis dan pembahasan 10 jurnal penelitian eksperimen. Saya mengambil pembahasan penelitian eksperimen dalam kurun waktu 2016 hingga 2022 yang menitik beratkan pada penelitian di bidang matematika. Dari 10 jurnal penelitian eksperimen, sebanyak 4 penelitian mengambil objek penelitian matematika. Pengambilan pelajaran matematika sebagai bahan penelitian kemungkinan karena matematika menjadi pelajaran yang sulit bagi sebagian besar anak sekolah. Matematika bila dihubungkan dengan tes skolastik masuk perguruan tinggi, maka masuk ke dalam penalaran umum atau PU dan pengetahuan kuantitatif atau PK. Serta yang terbaru di tahun 2023 ini adalah penalaran matematika atau disingkatnya PM. Belum ada penelitian eksperimen tentang tes skolastik verbal seperti pengetahuan membaca dan menulis atau PBM, pemahaman dan pengetahuan umum atau PPU, penalaran umum PU verbal, dan literasi bahasa Indonesia. Selain matematika, Sulaiman et al. 2021 dan Wulandari et al. 2020 serta Aprilianti et al. 2022. Di antara 10 jurnal yang dipilih yang lainnya yaitu pengaruh media pembelajaran dan motivasi diri terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak oleh Putri et al. 2020. Penelitian ini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pendekatan PMRI dan pelatihan metakognitif oleh Danu Broto tahun 2013. Efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, studi komparasi pembelajaran luring dan daring pada mata kuliah pengantar akuntansi di Universitas Cutnyadin oleh Yudira 2021. Pengaruh media Kahoot dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, Ilmiah dan Sumbawati 2021. Kemudian juga penelitian efektivitas model proyek based learning terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pokok bahasan Kalor kelas 10 SMA 1 Wonosegoro tahun pelajaran 2014-2015. Dari 10 jurnal, ada 2 penelitian yang membahas dari pelajaran agama Islam, yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam oleh Rafiq Kalim dan Oktapiani 2020. Dan pengaruh media pembelajaran digital animasi dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam Panjaitan et al. 2020. Penelitian untuk melihat pengaruh pendidikan agama Islam dihubungkan dengan teknologi dan model pembelajaran terbaru. Dari 10 penelitian tersebut masih sangat terbuka penelitian di bidang pelajaran lain yang tergarap oleh para peneliti. Saya berharap eh, saya bisa memberikan kontribusi. eh, Kalau melihat gap ini, belum ada pembahasan tentang penelitian eksperimen di bidang verbal. Apalagi tahun 2023 ini tesnya eh, 2022, 2023 beda dengan 2022. 2023 hanya TPS saja dan itu sangat banyak pengujian di bidang TPS verbal dan ini belum ada yang garap gapnya di sini. Penelitian eksperimen lebih sedikit dibanding penelitian survei dengan rentang waktu tertentu yang saya lihat ya. Penelitian di luar bidang matematika dari 10 jurnal yang saya ambil, yaitu penelitian yang membicarakan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak. Penelitian ini membicarakan peran orang tua pada anak usia TK, yaitu belajar dengan menggunakan media pembelajaran visual.
Ini terjadi pada tahun 2020 ya, mulanya pandemi. Sehingga ada pembelajaran eh, yang tidak tatap muka. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan sampel berjumlah 56 diambil secara random dari populasi yang terbagi dalam 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 14 orang tua peserta didik. Instrumen yang digunakan berupa angket motivasi diri orang tua siswa dan kuesioner keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Data penelitian dianalisis dengan analisa varians ANAVA dua jalur dan dilakukan uji lanjut karena terdapat interaksi antar faktor. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua pada pendidikan anak di TK dapat ditingkatkan melalui pembelajaran. Keterbaruan penelitian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Masih seputar media pembelajaran ini, penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan 2020 pada digital animasi yang mewarnai tahun 2020 yang menuntut pembelajaran secara daring. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD di Kota Medan dengan sampel 32 anak dalam kelompok eksperimen dan 32 anak dalam kelompok kontrol. Sampel diambil dengan teknik cluster sampling. Data dikumpulkan melalui tes yang telah divalidasi. Teknik analisis data menggunakan uji varians ANAVA dua jalur serta pengujian 2K. Sebelum uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil analitas data menunjukkan bahwa terdapat interaksi media pembelajaran digital dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar. Dan agama Islam dengan hasil analisis varians nilai F hitung 4,97 besar dari F tabel 3,99 pada taraf signifikan 0,05. Ya, itu yang di luar penelitian eksperimen matematika ya. Nah, sekarang kalau yang mewakili penelitian matematika, menurut peneliti Wulandari tahun 2020, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika menjadi permasalahan utama penelitian ini. Hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan pembelajaran yang efektif yang masih terpusat pada guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pendidikan matematika realistik berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 di Gugus 5 Kecamatan Buleleng. Jenis penelitian adalah eksperimen semu dengan rancangan non-equivalent post-test only control group design. Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 SD di Gugus 5 Kecamatan Buleleng berjumlah 122 orang. Sampel penelitian adalah SDN 1 Petandakan sebagai kelompok eksperimen dan SDN 1 Nagasepaha sebagai kelompok kontrol dengan random sampling teknik intake group. Data kemampuan pemecahan masalah dikumpulkan menggunakan instrumen tes berupa esai dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 butir soal open-ended. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial (UJT) ya. Berdasarkan analisis data, didapat T hitung lebih besar dari T tabel 13,30 lebih besar dari 1,6. Sehingga HU ditolak dan HI diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pendekatan pendidikan matematika realistik berbasis open-ended berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 di Gugus 5 Kecamatan Buleleng. Kalau dilihat dari variabel bebasnya, kisaran tahun 2016 sampai 2022, variabel bebas ya dari 10 jurnal tersebut lebih banyak bicara pengaruh pembelajaran. 10 penelitian yang membicarakan variabel bebas tentang pengaruh pembelajaran ada 5 penelitian. Sementara penelitian yang berbicara tentang efektivitas pembelajaran hanya 2. Sedangkan penelitian yang menggarap pendekatan pembelajaran dan penggunaan model pembelajaran serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah hanya 1 masing-masing.
Melihat minat penelitian yang lebih banyak pada pengaruh pembelajaran, maka membuka peluang besar untuk menggarap bidang lain yang belum tersentuh. Ya, variabel terikatnya, yaitu variabel terikat dari 10 jurnal tersebut ya, cenderung pada peningkatan kemampuan dan hasil belajar siswa. Variabel terikat yang meneliti matematika, variabel terikatnya pada kemampuan berpikir dan kemampuan memecahkan masalah, serta hasil belajar. Itu pada matematika ya, penelitian eksperimen pada matematika. Nah, kalau yang di luar matematika, variabel terikat di luar penelitian matematika, ada juga yang membuat hasil belajar dan peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Tapi secara umum hampir sama variabel terikatnya. Bahkan penelitian bidang agama Islam juga menuliskan variabel terikatnya tentang hasil belajar. Penggambaran desain pada penelitian eksperimen mapel matematika yaitu desain pretest, post-test menggunakan kelompok non-ekivalen, dua kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol. Penelitian bidang matematika yang lain menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis murid dan angket untuk mengetahui hasil self efficacy murid. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis ANOVA dua jalur. Ada juga yang menggunakan desain faktorial 2x2 untuk penelitian keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Penggunaan desain faktorial ini juga pada penelitian pengaruh media Kahoot dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Penelitian mapel fisika yaitu efektivitas model project-based learning terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pokok bahasan Kalor kelas 10 SMA 1 Wonosegoro tahun pelajaran 2014-2015 yang dikerjakan oleh Uswatun Nasana et al. 2016 menggunakan desain non-equivalent control group design. Kontribusi penelitian eksperimen dari 10 penelitian yang diambil ini untuk PEP adalah pertama, menambah pengetahuan penelitian dan evaluasi bagi pendidikan di Indonesia. Jadi semua yang diteliti itu menambah eh, wawasan dan sudut pandang dan eh, evaluasi bagi pendidikan di Indonesia. Kedua, 10 penelitian eksperimen tersebut memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda yang sebelumnya belum tergarap. Kita menjadi dapatkan informasi. Nah, kan belum ada yang menggarap lebih spesifik. Ketiga, penelitian eksperimen dari 10 jurnal tersebut dikerjakan pada waktu yang penting sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pendidikan bila terulang kembali. Maksudnya adalah contoh aja penelitian metode pembelajaran daring digunakan ketika pandemi COVID-19 melanda negeri. Metode pembelajaran tersebut bermanfaat bagi evaluasi pendidikan di Indonesia. Bila ada terjadi terulang kondisi yang sama, ada pandemi, kita bisa mengambil metode pembelajaran daring yang sudah dikerjakan, yang sudah diteliti. Itu kontribusinya bagi PEP. Sekian saja presentasi saya mengenai penelitian eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.